Pak Ustadz, saya ada yang mau ditanyain. Baik. Pertama mungkin masalah zakat ya, Oke. zakat penghasilan. Kadang ada, karena aturannya tuh 2,5% kan ya. Oke. Cuman kita kadang nggak langsung 2,5, kadang dicicil. Kayak misalnya waktu Jumatan 10.000 masukin kenceleng. Bagian dari 2,5%. Bagian dari Oh, 2,5%. Oke. Kadang kalau kita hitung kadang lebih, kadang juga kurang. Itu kayak gimana tuh? Oke. Pertama, membayar zakat itu dua yang paling penting. Hitungan tahun, jumlah uang. Contoh di negara kita ditentukan umpamanya 3.750.000 wajib zakat. Wajib. Kalau ada uang di bawah itu, nggak wajib lah. Nggak wajib. Nggak wajib. Nah, kita menjalankan usaha. 2,5%-nya patokannya 3.750.000. Ya, Usaha kita berjalan, ya, tapi hasilnya 2.800.000. Masuk nggak 3 juta? nggak. Nggak wajib zakat. Dua ya, hitungan zakatnya dengan hitungan tahun. Tahunnya Ya. begini, kita bikin modal usaha nih, 10 juta kita modal. 10 juta, berjalanlah kita dari September 2023, tahun lalu, September. Ya. Tidak masuk September nih, udah setahun. Ternyata 10 jutanya masih ada nih. Bisnis bergerak naik dan turun, tapi Ya. 10 jutanya tidak bergerak. Modal kita tetap ada setahun. Keluarinlah zakat 10 juta. Seandainya 10 juta ini dia naik dan turun per bulan. Sampai kepada setahun, dia udah jadi 2.800.000. Nggak wajib lah. Nah, satu. Jadi, membayar zakat itu kewajiban yang paling utama, uangnya sudah setahun. Wah, Satu. ya. Kalau modal awal 10 juta, setahun kemudian kita ada 15 juta. Berarti kan lebih tuh. Ya. 5 jutanya jangan dihitung. 10 juta dibayar, 2,5 juta. Pokok dari Ya. awal modal. Karena udah setahun. Tapi ketika dia jadi setahun, 10 juta modal awal, dia tinggal 2.800.000. Sedangkan ketentuan minimal 3,755.500 bawahnya. Ya. Nah, itu aja lah. Ya. Jumlahnya nggak nyampe atau hitungan tahunnya belum ketemu. Ya. Yang kedua, memang tidak ada cicilan. Dari zakat. Ya. Ada cicilan. Nggak ada. Kecuali sesudahnya. Dia begini, kita wajib bayar zakat pada bulan Oktober. Ya. Dari Januari 2024 kita udah mulai cicil zakatnya. Emang hitungannya berapa? Kan belum Oktober. Belum. Ya. Setelah Oktober, kita tahu kewajiban zakat saya 2.800.000 kewajiban. Saya bagi aja 12 bulan, saya cicil tiap bulan. Boleh nggak? Ada ulama berpendapat boleh. Boleh. Tapi kita udah tahu. Ya. Kewajiban setahun ini zakat yang wajib dikeluarkan 5.800.000. Kita bagi 12 bulan. Tiap bulan kita keluarin untuk bayar zakat itu. Boleh, sah. Ya. Sebagian ulama membolehkan. Setelah mengetahui ketetapan jumlah yang wajib dikeluarkan. Kalau kita mulainya dari awal, nanti pas setahun begitu genap setahun, Ya. jumlahnya beda. Ya. Ya kalau kurang, kalau lebih, kalau kurang, yang kita berikan, nah itu satu. Ya. Ya. Nah, maka ada orang berpikir saya bayar zakat walaupun zakat perusahaan, zakat usaha, zakat ternak, ya kan, pokoknya zakat bisnis saja, Ya. atau zakat mal, dia bayarnya Ramadan. Padahal dia hitungnya genap setahun itu bulan Rajab, dia nggak bayar dulu, biarin. Tapi dia udah tahu, Ya. saya wajib zakat 2.800.000, saya tunggu Ramadannya sekalian. Padahal wajib zakatnya di bulan Rajab, nggak apa-apa. Nah, ada uangnya nanti Ramadan. Begitu Ramadan dia kasihlah zakat mal. Sekalian zakat fitrah kan nggak akan Oh gede. ya. Nggak. Lebih banyak orang bermanfaat. Ya, ya, ya. Dibolehkan. Oh. Wallahu Ya. a'lam. Ya, ya, ya. Jadi pegangan kita udah setahun uang itu jumlahnya masuk minimal zakatnya berapa? Kita harus nanya lah. Nah, minimal zakat sekian. Nah, ternyata uang minimal kita masuk, ya wajib lah. Nah, Ya, ya, kalau kita mau cicil sampai 12 bulan setelah genap setahun dan kita tahu jumlah wajib zakatnya berapa nih? Oh 6 juta, ya udah 6 juta dibagi 12. Nah, sebulannya 500.000. Ya, ya. Nah, kita cicil 500.000. Ya, Tidak ya. boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Monggo. Satu lagi mungkin Ustaz ya. Apa ya, masalah riba ini. Oke. Riba ringan sih sebetulnya. Jadi ada yang orang yang udah anti riba mungkin ya. Oke.
Tapi tetap dia membutuhkan bank karena maksudnya untuk nyimpen safety uang mungkin ya. Oke. Cuman itu apa ya maksudnya kalau orangnya anti riba mungkin ngerasanya berdosa mungkin ya. Oke. Tapi di sisi lain Pak Ustadz kayak gimana sih? Betul. Jadi, Kami biasanya menjelaskan ulama berbeda pendapat tentang riba. ya. Oke. Riba itu bunga bank nggak masuk riba sebagai ulama. Jadi meluruskannya begini. Anda dengan kitab Anda, dengan dalil Anda, dengan kelompok Anda, dengan ulama Anda yang setuju berpendapat bunga bank itu riba dan haram. Ya udah, saya tidak ganggu itu. Saya hanya menjelaskan ada ulama berbeda pendapat. Nah, sisi pihak Anda jangan menyalahkan ya. Anda nggak setuju, Anda punya hak untuk tidak setuju. Anda tidak akur, Anda punya hak untuk tidak akur. Anda menolak, Anda punya hak menolak. Anda jangan bilang orang salah. Ini ulama harus dihargai. Jadi bunga bank itu riba atau tidak riba, ulama berbeda pendapat. Pegang tuh. Dengarilah pendapat mereka. Yang menyatakan bunga bank itu tidak riba dan tidak termasuk riba, tidak haram. Dengarin pendapat mereka. Dengan adanya penjelasan demikian, kita pun beralihlah. Oh, saya berpegang kepada ulama yang berpendapat bunga bank bukan riba dan tidak haram. Oke. Kita pegang itu. Nah, jadi ketika kita berpegang itu, kita bertaklid lah. Kita bersetuju dan berpihak kepada ulama yang menyatakan bunga bank tidak termasuk riba, jadi tidak haram. Bunga bank. Nah, walaupun ada yang menyatakan termasuk. Nah, contoh, kenapa mereka berpendapat bunga bank itu bukan riba dan tidak haram? Karena bukan transaksi jual beli. Contoh, bank tidak menawarkan jual beli, dia menawarkan jasa. Contoh, nah, kita dengarin lah. Setuju tidak setuju hak Anda, menyalahkan Anda tidak punya hak. Jadi kompromi. Wallahu a'lam.